Apabila engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu sore. Saya sore sajalah nanti bersedekah, saya sore sajalah nanti berziarah, saya sore sajalah nanti bermuamalah. Jangan. Khudh min sihatika limariditik. Maka ambillah kesempatan sehat engkau sebelum datang sakit engkau. Kalau sakitlah datang, tak ada lagi. Ibadah takkan enak, ibadah takkan nyaman. Bagaimanapun kita tetap tidak akan maksimal. Pasti itu. Secara pasti kita ketika ibadah haji. Ibadah haji, ya Allah ya Karim, baru datang sehat, berangkat sehat, datang sehat. Ketika miqat sehat. Rupanya ketika nak tawaf, demam datang. Ketika nak tawaf, kita pun sakit. Bagaimana? Takkan bisa kita melaksanakan ibadah itu kecuali setelah menunggu kita sehat. Maka oleh karena itu, min sihatika limaridatik, maka manfaatkanlah kesehatan kita hari ini sebelum datang masa sakit. Wa min hayatika limautik, dan manfaatkanlah masa hidup kita sebelum datang masa kematian kita. Jadi kita jangan pakai tunggu-tunggu. Selagi hidup gini banyak ibadah. Selagi sehat, duduk di majlis ilmu. Selagi sehat, cari rezeki yang halal. Selagi sehat, bekerja. Lakukan segala sesuatu untuk kebaikan. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarkan ila dunya wa la takhidha watana. Jangan kamu ambil dunia ini sebagai tempat tinggalmu, tempat tinggal yang berlama-lama. Engkau mengira dunia ini seperti rumahmu, bisa engkau lama di dalamnya. Jangan. Wala tuhaddits nafsaka bitudil baqa. Jangan engkau bercerita-cerita kepada diri engkau akan lama hidup di dunia. Wala bil i'tina'u biha, dan tidak pula engkau terlampau mementingkan dengannya dunia. Jadi maksudnya adalah disampaikan oleh hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesempatan ada Allah berikan kepada kita. Kita tak tahu usia kita ni sampai mana. Tak tahu satu pun di antara kita. Dan bahkan dalam satu riwayat, malaikat maut sendiri pun tak tahu dia sampai kapan ajalnya. Maka oleh karena itu, kita yang Allah beri kesehatan, pakai kesehatan itu untuk ibadah kepada Allah. Allah beri usia, pakai usia kita itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu-nunggu. Ambo kalau lah gak tua lah sekata ustaz baru duduk di masjid. Kalau kini kau agak tanggung-tanggung rasanya karena baru pensiun, baru maksiat petang baru kata dia. Ada saya jumpa dengan jemaah, kalau kini kau agak malu baru ke masjid ustaz, besoklah agak lama pensiun, agak 5 tahun pensiun, besok baru duduk di masjid. Itu taluk dia apa tu menyebut benda itu. Siapa yang menjamin umur apa tidik 5 tahun lagi tu? Cuma nampak tipe pun tak tipe yang penggas benda itu. Jadinya mau iyo tu pak kecil malah. Iyo karena orang tahu perangai awak ustaz kecilnya lah. Ambo tahu sudah perangai orang-orang yang mengaji je ustaz tentunya. Sama perangai jombo tunyo kecilnya lah. Urang pula dan dicontoh andainya banyak mau kenal tu ustaznya, tentu mau perangai ini sama karajo jambo, sama duduk jambo, sama mengkopi jambo, tak mau perangai itu. Jadi orang tu lebih capeknya datang ke masjid pak, lebih apa kata lebih encak persiapannya. Ndak ada gitu dah kalau ambo ndak ada. Ambo dia lah merdeka sebelum memang apa tu agak egonya. Orang ego tu memang enggak payah je mati nampak kan. Kemudian dalam merdeka ustaz, tapi gagak 5 tahun besoklah baru mula haji je ustaz. Cuma tak pernah pakai kopiah, tak pernah pakai kopiah haji, tak pernah pakai kopiah hitam pun tak pernah dah. Memang rambut masih berbigen, memang masih necis gaya apa dengan orang gaya nak tentu diuntung nama tu. Umur apa tu lah dekat lah. Baru pensiun, umur pensiun 58 ya, 58 60 gitulah baru. Jadi lama gigi masih rapi. Rasa saya gigi rapi itu mungkin gigi palsu mungkin. Jadi memang cegih jam tangan masih kokoh juga. Tapi bagaimanapun tua tu tak bisa didustakan. Kulit dan keriput tu nampak dia, tak bisa didustakan. Jadi kalau kini kau langsung untuk ke masjid tu baru siap pensiun kau dan talak ustaz. Jadi bila pak ke masjid ni, ambo agak lama besok agak 5 tahun lah. Ambo ada niat 5 tahun besok baru duduk di pengajian. Siapa yang bisa menjamin umur apa tu? Mana tak lama sampai cakap lama tersinggung apa tu. Siapa menjamin apa edik 5 tahun? Besok je tentu apa kena edik kadang-kadang. Maka itu hadis Nabi SAW.
Apa yang kita malukan? Malu kenapa kita? Malu pula. Malu kita dekat kepada Allah. Malu kita untuk mencari redha kasih sayang Allah. Kalau disebutkan di hadis ni, berapapun banyak maksiat kita, apapun dosa yang pernah kita lakukan, ketika kita datang mohon ampun kepada Allah, Allah akan memberikan ampunan. Apapun dosanya, kan begitu dia. Di hadis sebelumnya, dosa besar apapun yang sudah kita lakukan, tapi dengan kita mendekati Allah, ada memang niat tulus dari dalam hati kita untuk datang kepada Allah minta maaf, Allah maafkan. Datang kepada Allah, kita memang minta pertolongan betul kepada Allah Subhanahu, Allah tolong. Begitu daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi tak boleh kita berputus asa. Mungkin mendapat tadi tu, mula haji Ustaz, waktu dinas dulu mau apa haji gitu ni. Tapi pun dapat pakai kopi haji pun. Dia bahkan bukan itu saja. Kadang meratan karena nampak berjumpa di ketika sarapan pakai Sarawak Hawaii di bawah lutut sikit lah. Itulah. Kebetulan ada kenal dengan beliau, itulah yang bersampaikan. Cuman bapak ni memang agak lancang juga ni. Itulah kecilnya. Orang-orang tu sama perangai je buatnya kecilnya. Jadi kan bukannya dia saja yang tak mau ke masjid, tapi orang pula yang dijusnya kan itu tak pula bagus dia. Maka oleh kerana itu, kita yang dari muda Allah takdirkan bisa langsung datang duduk di rumah Allah, tu nikmat. Orang tua yang sudah tua baru Allah beri kesempatan untuk di masjid, itu juga kenikmatan daripada Allah. Sejam saja kita sempat untuk datang kepada Allah, taubat kepada Allah, kemudian kita meninggal dunia, kita termasuk golongan min ahlil khair. Orang baik loh. Kan begitu di hadis Nabi SAW. 1 jam menjelang kita meninggal dunia, sempat kita taubat kepada Allah, sempat kita mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni, kita digolongkan kepada ahlil khair. Ahlil khair kita, orang yang berada dalam kebaikan. Maka oleh kerana itu, la tantaziru, masak jangan ditunggu nanti waktu sore kalau subuh lah datang. Jangan pula ditunggu nanti waktu subuh ketika sore. Manfaatkan. Berada kita di posisi hari ini sehat, pakaikan kesempatan kesehatan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada syekh kami namanya Dr. Syekh Yusri Jabir Hasani. Beliau doktor ahli bedah dan beliau juga doktor dalam bidang fikih. Beliau hadis, memegang sanad Sahih Bukhari, murid daripada Syekh Abdullah Siddiq Al-Gumari. Sampai hari ini masih ngajar Sahih Bukhari beliau di Al-Azhar. Doktor dalam bidang syariah fikih, doktor dalam bidang ahli bedah. Jadi medis. Beliau sudah berapa kali datang ke Indonesia. Alim betul. Ulama-ulama Azhar agak takzim kepada beliau, agak salut, agak hormat kepada beliau. Jadi Syekhuna Dr. Yusri diperhatikan oleh perawat ya, yang pendamping dokter ini, tak ada jadual liburnya, tak ada jadual tidurnya. Kapan beliau ni tidur ni? Kapan beliau ni tidur? Pagi subuh sudah ngajar Sahih Bukhari, nanti sampai jam 8. Jam 8 nanti ke rumah sakit. Jadual operasi mungkin banyak, sampai nanti habis malam buka lagi majlis di rumah beliau. Rumah beliau apartemen di atas ada 4-5 tingkat, di bawah ardun, di bawah dasar bawah kali itu masjid, situ majlis beliau. Ya adalah sebesar masjid ini, itu tempat pengajian beliau. Jadi ditanya, ya kan tahu perawat tadi, dia tengok live streaming, tadi baru live streaming, sekarang sudah operasi. Itu ni sampai nanti operasi terus sampai maghrib. Nanti pengajian lagi, kapan? Dia ditanya, dokter, kapan waktu istirahat anda? Kapan anda tidur? Kenapa anda tidak melakukan tidur? Jadi kata beliau menjawab, aku tidur di sela-sela agak kosong daripada jadualku. Jadi maksudnya, kalau umpamanya tidak ada jadual operasi atau tak ada jadual majlis, beliau tidur sendiri. Beliau tidur, walaupun tidur itu cuma di mobil saja, itu sudah tidur. Jadi kata beliau, ingatlah, kalau seandainya kita khususkan jadual kita tidur, ini menurut pandang beliau ya, kalau kita khususkan jadual kita tidur, katanya, ternyata di jadwal ketika kita tidur itu rupanya kita tidak melakukan kebaikan, dan ketika itu pula lah Allah memanggil kita. Berapa ruginya kita padahal kita selama ini melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi menurut beliau, jangan khususkan hari untuk tidur. Kalau engkau khususkan hari untuk tidur, maka engkau pun akan mencari dan mengkhususkan waktu itu untuk tidur. Saya tak bisa diganggu, saya jam 9 Ustaz, kata Pak Marjan. Apa? Itu jadual lolok ambo katanya. Jadual tidur. Kenapa jadual tidur? Karena memang
Kita sudah mengkhususkan itu jadi itu. Alhasilnya walaupun ada kegiatan kita di jam itu, tetap saja kita mengantuk. Kenapa? Karena kita sudah mengkhususkan jadwal tidur kita di waktu itu. Kemudian kata beliau, kata Syekhuna Dr. Yusri Al-Jabr Al-Hasani, kalau dihitung-hitung waktu tidur kita selama ini dengan waktu kita berkarya, banyak waktu tidur kita. Contoh saja dalam sehari kita ada 8 jam tidur. Kita hitung-hitunglah mungkin ada sekitar 8 jam kita tidur. 8 jam kita tidur dengan usia kita. Mungkin usia ada yang 60, ada 65. Dihitung per jamnya itu lebih banyak ternyata habis untuk tidur saja dibandingkan dengan duduk di majelis ilmu. Majelis ilmu paling 2 jam dalam sehari. Itu pun kalau ada. Yang lebih banyak mungkin duduk di kedai kopi lagi dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu, alhamdulillah Allah beri kita kesehatan, berkaryalah sebelum kita sakit. Allah beri kita masa hidup, berkaryalah kita untuk hidup, dan Allah jauhkan kita daripada bermalas-malas. Islam melarang kita malas. Nabi tak banyak tidur, Nabi sedikit saja tidur. Qalilun naum, tapi tidur Nabi tidur yang berkualitas. Tidur kualitas. Nabi tidur di saat kailulah sebelum zuhur masuk. Nabi tidur nanti lagi di waktu ba'da isya malam. Itu begitu dalam hadis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Kemudian bangun tahajud, kemudian Nabi tidur lagi. Tidur lagi tapi tidak tidur dalam kamar lagi. Tidur ala firashihi, di atas sajadah lagi Nabi tidur. Kemudian Nabi tidur dan bangun ketika orang azan subuh. Itu dalam Syama'il Muhammadiyah. 3 waktu itu tidurnya Rasulullah, tidur kualitas. Sebelum zuhur waktu qailulah masuk, kemudian tidur qailulah maksudnya sebelum zuhur masuk, tidur ketika tahajud, ketika sebelum tahajud maksudnya setelah salat isya Nabi tidur, kemudian bangun dan tidur kembali setelah tahajud sampai azan subuh berkumandang. Itu tidur berkualitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin bisa menirunya tidur qailulah, satu tidur ketika ba'da isya. Mungkin kita bisa niru. Kalau tidur setelah tahajud ni agak payah juga sikit. Acok lewat biasanya. Acok lewat. Dia bercuba ya. Bercubanya habis tahajud pamil lolok dakmur lewat. Dengan subuh-subuh pun lewat dibuatnya. Dengan subuh pun lewat dibuatnya. Jadi memang itu bagian dari khususiat daripada amalan madrasahnya, didikan tarbiyah dari para salafus saleh seperti itu. Jadi kita mampu terima, amalkan. Ketika kita tak mampu ya tentu tidak kita amalkan, ya kita tentu secukupnya dan sekedarnya. Karena i'tihi haq, kata baginda Nabi apa? Berikanlah haknya kepada hak. Mata punya hak, berikan haknya. Perut punya hak, berikan. Tangan punya hak, seluruhnya punya hak. Kata baginda Nabi SAW, ada jawarihik. Jawarih itu anggota tubuh kita, itu ada hak. Maka pakailah, manfaatkanlah hak itu kepada yang hak. Hadza wabillahi at-taufiq. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah, dan Allah sehatkan kita. Allah jadikan kita orang yang taat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita selalu istiqamah dalam beramal berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala.